Halo semuanya, selamat datang di Channel Next Trend. Ini adalah Huawei FreeBuds 4i, sebuah earphone TWS terbaru dari Huawei yang punya fitur noise cancellation di harga 1 jutaan aja. Selain harga yang cukup oke dengan fiturnya, ada beberapa hal yang gue suka dari si FreeBuds 4i ini sebagai orang yang cukup sering commuting dengan angkutan umum dari Bekasi ke Jakarta. Seperti kalau nyari TWS 1 jutaan, ini harus punya sih. Apa itu? Bersama gue Bagus, ini adalah review dari Huawei FreeBuds 4i. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Seperti biasa, kita mulai dari unboxing. Ini adalah kotak pembelian dari Huawei FreeBuds 4i. Biasa sih, ada tulisan-tulisan dari beberapa fitur unggulannya. Sekarang langsung aja kita buka. Di dalamnya, kita tentu saja akan mendapatkan case yang sudah berisi buds-nya. Tapi ini kita bahas terakhir ya. Di bawahnya ada kabel USB-A to USB-C yang cukup panjang. Lalu di dalamnya ada kotak lagi yang berisi dua cadangan earbuds yang ukurannya yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil dari yang sudah ada di dalamnya. Lalu ada sejumlah buku-buku petunjuk dan kartu garansi. Oke, langsung aja kita beralih ke case-nya. Case-nya sendiri berbentuk seperti telur, dan kebetulan yang gue dapat ini adalah varian warna merah. Ada lagi yang lain yang warna hitam dan putih. Oke, langsung aja kita bahas perangkatnya. Huawei FreeBuds 4i adalah TWS pertama yang gue lihat punya desain seperti telur. Iya, telur, tapi dari plastik. Dan yang gue pegang ini kebetulan adalah warna merah yang gonjreng banget. Kalau dibikin agak doff, kayak agak keren nih. Tapi tenang aja, kalau kalian nggak suka sama warna merah, ada pilihan warna yang lebih netral, yaitu hitam dan putih. Di case-nya ini sendiri cukup simple. Ada tulisan Huawei dan lampu indikator di depan, tombol untuk pairing di samping, port USB-C di bawah, serta tutup case-nya yang seperti ini. Jujur aja sih, gue merasa lebih sulit untuk membuka case ini dengan satu tangan dibandingkan dengan desain case-case TWS lainnya. Dan case ini juga licin banget, meskipun untungnya sih belum pernah jatuh ya selama seminggu gue pakai ini. Di bagian dalam dia menggunakan desain earphone in-ear dan memiliki tangkai yang panjang. Tapi setidaknya dengan desain in-ear seperti ini membuat earphone-nya tuh lebih kuat untuk bertengger di telinga dibandingkan dengan desain semi in-ear ala-ala AirPod. Gue pernah pakai FreeBuds 4i ini kurang lebih 5 jam waktu itu dan nyaman-nyaman aja tanpa ada komplain telinga sakit atau memerah. Earphone ini juga harus dipasangkan ke smartphone yang sebenarnya caranya tuh cukup mudah. Tinggal buka case-nya, tekan tombol yang ada di samping sampai lampunya jadi warna putih, lalu smartphone akan langsung mendeteksi dan pairing deh seperti biasa. Nah, hal ini bisa dilakukan ke perangkat Android ataupun iOS. Tapi ada satu hal yang gue cukup suka nih dari si Huawei FreeBuds 4i ini. Ada beberapa earphone TWS yang full fiturnya tuh baru bisa terlihat ketika terpasang ke beberapa smartphone tertentu atau yang satu merek dengan smartphone-nya. Tapi Huawei ini menyediakan satu aplikasi bernama Huawei Live App yang bisa kalian download di HP Android. Ketika tersambung, kalian bisa mengendalikan dan menikmati semua fitur yang ada di earphone TWS ini. Mulai dari mengatur fungsi tombol kapasitif, mengatur noise cancellation-nya, sampai ke update firmware. Nah, salah satu yang favorit dari Huawei FreeBuds 4i ini adalah hadirnya fitur noise cancellation atau ANC di harganya yang 1 jutaan aja. Fitur ANC ini bisa kalian akses dari aplikasi Huawei Live App ataupun menggunakan tombol kapasitif. Tapi itu tergantung dari bagaimana kalian setting tombolnya juga sih di aplikasi Huawei Live. Tapi ada yang gue keluhkan sebenarnya dari tombol kapasitif FreeBuds 4i ini. Bukan responnya karena ini udah cukup baik, tapi opsi perintahnya yang sedikit. Huawei FreeBuds 4i ini cuma bisa double tap dan ditahan. Double tap ini cuma bisa masuk satu perintah untuk masing-masing buds, kiri satu, kanan satu. Gue sih udah setting untuk perintah yang paling sering gue pakai, yaitu next song di kiri dan pause di kanan. Saran aja untuk Huawei untuk bisa menambahkan perintah sekali tap atau 3 tap juga. Jadi bisa lebih banyak gitu perintah entah untuk putar lagu sebelumnya atau mengatur volume. Sedangkan untuk perintah ditahan itu untuk mengganti mode noise cancellation-nya. Ada 2 mode selain mati.
Yang pertama ada noise cancellation biasa yang dapat meredam suara ambient dari luar. Sebagai gambaran nih, ketika gue naik MRT, kan MRT dalam tanah dan cukup berisik ya. Karena secara teknis, dia itu terowongan dan suara dari kereta itu mantul-mantul di dalam. Nah, ANC-nya Huawei FreeBuds 4i ini dapat meredam suara bising tersebut sekitar ya 90% lah ya. Terus juga suara AC kamar gue nih bisa teredam dengan baik. Nah, selanjutnya fitur yang gue suka sekali dan menjadi hal yang penting bagi pengguna kereta api, khususnya komuter ya, yaitu kewaspadaan atau awareness. Fitur ini kurang lebih mirip seperti ANC, tapi bisa menyeleksi suara yang penting di sekitar agar tetap masuk ke telinga. Misalkan waktu gue di stasiun, ketika fitur ini aktif, suara pengumuman itu masuk dengan cukup jelas. Jadi gue tidak perlu tuh pause atau melepas earphone untuk tahu kereta yang datang ini nih, kereta tujuan kemana. Huawei FreeBuds 4i ini cocok buat kalian yang sehari-hari naik kereta atau buat yang suka nunggu pesawat gitu ya sambil traveling. Noise cancellation ini juga berlanjut sampai ke panggilan audio juga. Jadi kalau menelpon dengan FreeBuds 4i ini, suara kita akan lebih jelas ke penerima atau si penelpon. Nah, untuk dipakai teleponan lama atau dengar musik, ketahanan baterainya juga sangat excellent. Menurut klaimnya Huawei, setiap buds-nya itu bisa tahan sampai 10 jam dengan untuk dengar musik nonstop dan 6,5 jam dengan fitur ANC aktif. Dan ternyata benar juga. Gue coba FreeBuds ini untuk kerja, disambungkan ke Bluetooth PC, dan habis makan siang mungkin sekitar jam setengah 2 ya. Terus sampai jam setengah 9-an malam, dia baru minta dicas. Ini salah satu TWS dengan daya tahan baterai yang cukup gokil yang pernah gue pakai. Karena baru seminggu, gue belum tahu nih seberapa tahan baterai yang ada di case ya. Tapi kalau sempat, nanti gue posting di Instagram story-nya Nextrend. Nah, terakhir adalah hidangan utama dari review ini, yaitu kualitas suaranya. Setiap buds dari Huawei FreeBuds 4i ini punya driver 10 mm yang terbuat dari polimer diagram yang klaimnya bisa meningkatkan kualitas suara dan detail yang lebih. Namun bagaimana menurut kuping gue sendiri nih? Huawei FreeBuds 4i ini sebenarnya punya kualitas suara yang bagus, baik detailnya dan pengalaman secara keseluruhan. Meskipun bassnya bukan selera gue, agak kurang nonjok gitu, tapi ada dan terdengar dengan cukup jelas. Gue justru merasa suara high-nya agak sedikit garing, meskipun tidak sampai ke level yang gue inginkan. Jadi, walaupun Huawei bilang kalau TWS ini sudah ditune agar cocok untuk lagu pop, kenyataannya mendengarkan lagu gitaran akustik seperti Depa Pepe atau orkestrasi soundtrack Attack on Titan buatannya Hiroyuki Sawano masih tetap asik dan menyenangkan. Kalau dengar lagu pop seperti lagunya Mbak Aimer, Mbak Lisa Jepang ya, bukan Lisa Blackpink, Aimyon, rasanya tuh kayak mereka nyanyi depan muka kita gitu. Sehingga bisa dibilang kalau FreeBuds 4i ini suara vokal atau mid terdengar paling dominan dan memang cocok untuk mendengar lagu-lagu pop yang dominan di vokal dan suara-suara tengah. Kalau bicara pengalaman audio secara keseluruhan, ya sudah selayaknya sebuah TWS di harga 1 jutaan. Nggak sampai seperti TWS flagship, tapi oke banget untuk kelas harganya. Overall, Huawei FreeBuds 4i ini menjadi salah satu TWS dengan ketahanan baterai yang sangat baik, dengan fitur ANC dan awareness yang menjadi daya tarik tinggi di kelasnya. Jika TWS ini cocok untuk kamu yang memang senang mendengarkan musik, tapi memiliki opsi untuk mengisolasi diri dengan earphone kamu dan musik kamu, atau membutuhkan kewaspadaan terhadap kondisi di sekitar. Soal kualitas audionya, FreeBuds 4i ini tampaknya memang sudah ditune untuk kamu yang memang pengen dengar musik yang kekinian aja seperti lagu populer top chart bulan ini. Tapi masih cocok kok untuk yang suka dengar musik genre lain. Kalau berminat, Huawei FreeBuds 4i ini sudah dijual dengan harga Rp1.199.000 saja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.